Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga, sakitmu penggugur dosa, the power of husnuzon, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Zaki Al Farizi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para asatidah, dan para jamaah yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak lupa pula para pemirsa, penonton Cahaya Hati Indonesia yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, adakah di sini kita yang tidak pernah diberikan rasa sakit oleh Allah? Semua orang, sekuat apapun orang, pasti pernah. Sok coba tanya, Bu. Siapa manusia yang paling kuat? Kalau udah sakit mah merengut, Bu, di kasur. Iya. Tetapi orang-orang yang beriman, ketika Allah berikan ujian rasa sakit tersebut, adanya introspeksi diri, Bu. Adanya muhasabah di dalam diri, Bu. Adanya rasa kesabaran dalam menghadapi penyakit, Bu. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu selalu mencontoh para nabi, bagaimana sikap nabi ketika diberikan penyakit. Bu, Nabi Ayub, kenal Nabi Ayub? Kenal di mana lu? Nabi Ayub alaihissalam diuji rasa sakit oleh Allah, diberikan penyakit yang sangat lama, Bu. Diberikan penyakit yang sangat lama sampai istrinya, Papi kan nabi. Bahasa sekarang. Papi kan nabi. Kenapa papi tidak meminta ke Allah agar papi diberikan kesembuhan? Kata Nabi Ayub, syukuri dulu nikmat yang ada. Masih syukur kita masih ya, syukuri dulu nikmat yang ada, baru Allah akan memberikan kebahagiaan setelah kita mensyukuri nikmat yang ada. Kita hidup berapa tahun bahagia, kata Nabi Ayub. Kita hidup sudah lama, umur kita aja udah lebih dari 40. Diuji penyakit berapa lama, 7 tahun. Baru kan 7 tahun. 7 tahun baru. Buset. Kita mah diuji rasa sakit kepala aja. Innalillahi. Udah kepuyangan. Nabi Ayub baru. Kenapa? Karena dari situ tumbuhlah rasa syukur. Rasa muhasabah. Oh, mungkin dari waktu sehat saya, dari masa sehat saya, lebih banyak maksiatnya. Lebih banyak berbuat buruk, lebih banyak berbuat jelek. Makanya Allah kasih kita biar kita tobat. Allah kasih kita ujian biar apa? Biar kita ingat lagi sama Allah. Jangan udah dikasih ujian kagak tobat-tobat. Na'udzubillah tsumma dikasih sehat nggak mau sholat. Dikasih sakit nggak mau sholat, maksiat terus. Peribahasa pimpa alayum gam, yang nggak sholat pakai baju ya, di akhiratnya pakai baju rombeng. Kenapa? Kagak ibadah. Maka dari itu seorang insan yang beriman, contoh Nabi ketika Nabi itu diuji dengan rasa sakit, bersabar. Tapi jangan minta sakit terus. Tetap meminta kesembuhan. Makanya kita diberikan nikmat sehat walafiat. Nikmat sehat yang bermanfaat.
Bermanfaat buat apa? Buat ibadah. Bermanfaat buat mengabdi kepada Allah. Tadi Kiai bilang, bersyukur adalah mempergunakan nikmat dari Allah untuk apa? Untuk beribadah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka nikmatnya akan aku tambah. Barang siapa yang kufur, maka ingatlah azab Allah sangat. Kata orang di luar, waduh, saya mah punya bini satu, bersyukur. Karena kata Allah kalau kita punya nikmat disyukuri, maka nikmatnya akan Allah. Bini satu bersyukur Bang Ali. Biar apa? Ibu-ibu yang ngomong bukan saya. Kita dikasih nikmat sakit pun itu nikmat Bu. Biar apa? Biar ingat ke Allah, gugur dosa-dosanya. Karena dalam sebuah riwayat Nabi pernah menyampaikan. Seorang mukmin ketika diberikan ujian, baik itu rasa sakit, rasa galau, rasa gelisah, bahkan duri yang menancap di kaki, itu adalah sebagai penggugur dosa bagi dirinya. Makanya bersyukur ketika dikasih rasa sakit. Bersyukur, jangan ngegerutu Bu. Udah sakit ngegerutu jauh dari Allah. Maaf, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi ingat, kata Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Dan kalian manusia akan kami uji. Dengan apa? Dengan sedikit ketakutan, kurangan harta, kurangan jiwa, kurangan buah-buahan, komplit paket PPKM. Ya, itu semua komplit. Tapi apa kata Allah di akhirnya? Wabasyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar bukan orang yang diam doang. Orang yang sabar itu adalah orang yang selalu beribadah, berdoa kepada Allah. Setiap kali diberikan ujian, dia libatkan Allah untuk menyelesaikan masalahnya. Allah berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya, apabila kamu memohon pertolongan kepada Allah, harus dengan sabar dan sholat. Diuji rasa sakit, sholat Bu. Sakit sholat, sehat sholat. Pak Ustadz nggak bisa berdiri, kakinya asam urat, duduk. Pak Ustadz diuji asam urat, nggak bisa duduk juga, kakinya sakit, ngelonjor. Ngelonjor nggak bisa juga, tiduran. Oh Pak Ustadz nggak bisa ngangkat tangannya, lemas, pakai isyarat. Isyarat nggak bisa, modar. Maka dari itu sakit apapun yang kita derita, ibadah harus berdoa harus dan di samping berdoa kita juga harus ikhtiar. Jangan udah tahu sakit ngerem aja di rumah. Sembuh kagak makin jadi iya. Doa ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kagak minum obat. Batuk berdoa kagak minum obat. Nunggu mukjizat. Nabi. Ikhtiar. Doa nomor 1, obat nomor 2. Jangan ke dokter aja, doa kagak pernah, sholat kagak pernah, mau sembuh. Ente siapa? Punya orang dalam. Allah dulu libatkan, minta permohonan kepada Allah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya beribadah kepadamu ya Allah. Dan saya juga memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Maka berikanlah saya kesembuhan ya Allah. Agar apa? Agar saya dapat melaksanakan ibadah dengan tenang. Ibadah dengan lancar. Itu doanya. Jangan ada orang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah kepada Allah mintanya kedok. Ada. Sono, sini mah insya Allah.
Ya, berdoa kepada Allah, ibadah kepada Allah, minta kepada Allah, ikhtiar. Minum obat, Bu. Ikhtiar terapi, Bu. Ikhtiar. Sama kayak kita nggak punya duit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kagak mau kerja. Itu duit ngegabruk sendiri dari atas. Kan kagak. Kita juga sama. Sakit berdoa sama Allah. Ikhtiar lewat apa? Datang ke dokter. Dok, saya begini. Ceritakan penyakitnya ke dokter. Setelah itu apa? Baru ikhtiar minum obat. Doa sudah, ikhtiar sudah, maka Allah nantinya akan memberikan kesembuhan. Saya memakmuman saja sama kiai. Tadi kata kiai, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengeluarkan dia daripada kesusahan. Sakit, susah. Usaha, kena dampak PPKM, susah. Mau keluar, susah. Mau ke sini, susah. Maka satu, bertakwa kepada Allah dan ikhtiar menjalankan apa? Usaha kita. Ke dokter, beli obat, baru kita akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah berikan kesembuhan, jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Al-Ustadz Zaki Al-Farizi. Masya Allah ya. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, saat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat banyak kisah Nabi Muhammad SAW yang bisa dijadikan pembelajaran dan diambil hikmahnya oleh umat Muslim. Salah satunya adalah kisah Nabi Muhammad ketika diminta para kafir Quraisy untuk membelah bulan. Berikut ini adalah kisah mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan dan fakta ilmiahnya. Dikisahkan sekitar 5 tahun sebelum hijrah, suatu hari Abu Jahal meminta seorang raja penyembah berhala bernama Habib bin Malik untuk datang ke Mekah. Ia berencana menyudutkan Rasulullah agar penduduk Mekah meragukan kenabiannya. Ia pun datang ke Mekah bersama 12.000 orang pasukannya dan meminta untuk bertemu Rasulullah. Setibanya Rasulullah menemui Raja Habib, Rasulullah pun ditantang untuk membelah bulan purnama menjadi 2 bagian dan diletakkan di atas bukit Abu Kubais dan yang sebelahnya lagi di atas bukit Kaikoan atau 2 bukit di Mekah. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menunjukkan kebenarannya sesuai permintaan dari para kafir Quraisy. Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia pun bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Namun hal berbeda tampak dari Abu Jahal dan kafir Quraisy. Mereka mengira apa yang ditunjukkan Muhammad hanyalah sihir belaka. Kisah ini juga diabadikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 1 dan 2 yang berbunyi, "Sungguh telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan ketika melihat tanda-tanda kebesaran kami, mereka pun berpaling seraya berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus, dan mereka mendustakannya, bahkan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan setiap urusan telah ada ketetapannya." Pembuktian peristiwa ini juga tercatat dalam manuskrip kuno, yakni manuskrip bangsa Aztec dan Maya kuno dalam hal ilmu perbintangan. Dalam manuskripnya, mereka menganggap telah terjadi gempa di bulan yang menyebabkan bulan terbelah menjadi 2. Peristiwa ini juga tercatat dalam manuskrip pasir India pada awal abad ke-7 Masehi, yang mengatakan bahwa di salah satu lempengan batu dalam sebuah istana di India terpahat tulisan, "Istana ini dibangun pada malam terbelahnya bulan." Itulah tadi jamaah kisah Nabi Muhammad yang membelah bulan beserta fakta ilmiahnya. Dengan berbagai bukti yang ada, peristiwa terbelahnya bulan ini pun bukan hanya dongeng semata.
namun menjadi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab.